Baik. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita makin masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Adab, kitab yang berbicara tentang adab. Kemudian dalam kitab ini ada beberapa bab. Bab pertama dalam kitab ini atau bab yang ke-84 dari seluruh buku ini, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan Babul Haya'i wa fadlihi wal hathi ala takhalluqi bihi. Bab tentang rasa malu, bab keutamaan malu. Simbiaran malu, Nabi bahasa malu no, ila. Ternyata ila ini dianjurkan dalam Islam. Wa fadlihi, dan keutamaan malu. Nanti dalam bab ini akan disebut Nabi keutamaannya dengan si bedue sifat malu. Wal hathi alaih atau wal hathi ala takhalluqi bihi, dan anjuran agar seorang muslim itu memiliki rasa malu. Nah, berdua rasa ila. Maka ini penting gati sifat ini, terutama ibu-ibu ini, ya, terutama para akhwat, karena rasa malu inilah pakaian dia yang sebenarnya. Mun wah ilang rasa maluna, bemarak jadi berpakaian wah. Malu ini yang menjaga dia. Karena munah dinara ilana, maka dia akan melakukan semua yang dia mau. Apa yang dia mau langsung dia lakukan, Lagu munah arak rasa ilana, maka malu ini akan mengerim dia. Begitu dia mau melakukan sesuatu, arak rasa ilak mah, dia bagus sudah perbuatan ini, ngono kurang yang gawe ya. Karena ada rasa malu. Lagu mundara rasa malu je, selapu gawe, noh. Hal yang memalukan dia lakukan, atau bahkan hal yang diharamkan dia lakukan. Amun dia narak rasa malu. Ya penting gati rasa ilak ini. Pendidikan sekarang ini menganjurkan kita untuk menghilangkan rasa malu dari anak didik kita. Dan ini pendidikan yang salah. Ya, pendidikan yang salah. Hendaklah rasa malu itu dibiarkan. Kenapa? Karena itu sangat penting rasa malu itu. Itu akan mengerim seseorang. Bila perlu mun kanak non dia berdua rasa malu, tanamkan lagi pada dirinya rasa malu tersebut. Akhirnya orang ngerim ya rasa ilain. Ya, muka dengan Arab tono, munara kanaknya telagati dikatakan kepada dia, "Hei, hada aib." Hada aib. Selalu digambar, jangan lakukan ini aib ini aib. Dalam hati akhirnya tertanam pada dirinya itu hal yang memalukan, agar tidak dia lakukan. Di sini coba kita baca sedikit perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan di sini, al-adabu al-akhlaqul lati yata'addabu bihal insan. Kitab ini namanya Kitabul Adab, kitab adab. Apa itu adab? Syekh mengatakan adab adalah akhlak. Akhlak yang digunakan oleh manusia agar dia beradab.
akhlak yang digunakan oleh manusia agar dia beradab. Kalau Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan adab itu 3, ngana? Adab kepada Allah, adab kepada Rasul dan syariatnya, dan adab kepada seluruh makhluk. Namun sebelumnya, pas pembahasan masalah akhlak, Syekh Al-Utsaimin membagi akhlak menjadi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada makhluk. Berarti ini akhlak kenca adab. Pada tunde, pada wahin. Akhlak kenca adab pada ini. Dengan mengenang adab, ya maksudnya akhlak ini. Mengenang akhlak maksudnya adab. Lagu mun tersandingan 2 kalimat ini, disandingkan. Nabi harus disandingkan tersebut bareng-bareng, adab dan akhlak. Kalau dipisah dia hanya satu disebut tentang akhlak, berarti itu juga maksudnya adab. Mengenang tentang adab, berarti itu juga maksudnya akhlak. Lagu menesandingan 2 kalimat ini, akhlak dan adab. Maka dikatakan akhlak ini adalah sikap hati. Akhlak itu adalah sikap hati, yaitu dari rasa malu, rasa pemberani, rasa tenang. Ini akhlak hati. Kalau adab ini bagian luar ini. Ngumbi yang punya ceria, bagaimana adab bertemu dengan orang, bagaimana adab terhadap orang tua, bagaimana adab dia duduk, bagaimana adab dia berjalan, bagaimana adab dia makan, adab dia minum. Kalau disandingkan akhlak itu adalah bagian dalam, adab itu adalah bagian luar. Lagu mun sakit tersebut akhlak ngene doang ngono, maka ini mencakup akhlak dan adab. Amun sakit doang disebut adab ngene-ngene, maka ini mencakup akhlak dan adab. Dalam bahasa Arab dikatakan idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ngene. Mun tepesupuk 2 kalimat ini maka beda maknana. Mun terpisah maka pada maknana. Yaitu antara akhlak dan adab. Mudahan jelas insyaallah nggih. Mudah-mudahan. Minha di antara adab kata beliau al-karamu, rasa mulia, rasa murah. Wasyaja'atu, rasa berani. Wa tibun nafsi, jiwa yang baik. Wansyirahus sadri, dada yang lapang. Wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, wa ghairu dzalik, dan yang sejenisnya. Ini semua adalah adab. Fal adabu, kata Syekh, maka yang namanya adab huwa ibaratun an akhlaq. Adab itu adalah sebuah ibarat tentang akhlak. Yatakhallaqu bihal insan, yang manusia berakhlak dengannya. Yamdahu alaiha, sehingga dia dipuji oleh orang. Wa minha al-haya, dan diantara akhlak adalah rasa malu. Berarti dengan si dia rasa malu, ia berakhlak atau ndek ino berakhlak. Dengan sindik berdua rasa malu, berakhlak atau ndek? Dek berakhlak, nara akhlak naran. Ya, angkat dengan si berdua rasa malu, berarti no ya arah akhlakna. Nah, kemudian Syekh mengatakan wal haya, dan malu ini adalah sifatun fin nafsi, sebuah sifat yang ada dalam jiwa seseorang.
Rasa malu ini adalah sebuah sifat yang ada dalam jiwa seseorang, tahmilul insana ala fi'li ma yajmulu wa yazin. Sebuah sifat yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan yang indah, melakukan perbuatan yang bagus. Sifat simya dengan melakukan perbuatan yang indah. Karena gawe perbuatan yang indah yang dina semel soalnya. Melakukan perbuatan yang bagus. Wa tarkima yadnisu wa yashin. Dan dia meninggalkan perbuatan yang kotor dan perbuatan yang buruk. Di negawe perbuatan buruk no kumbe ini semel soalnya. Ini yang benar seila ini. Fatajiduhu idza fa'ala syai'an yukhaliful muru'ah istahya minan nas. Makanya engkau akan melihat dia di saat ada perbuatan yang melanggar muru'ah. Nabi ada melanggar muru'ah. Nabi bahasa itu muru'ah tane. Bahasa layak dengan marwah, melanggar marwah. Bahasa Arabnya muru'ah atau harga diri dengan nama baik. Nah, engkau akan melihat dia kalau ada sesuatu melanggar harga diri, melanggar wibawa, perbuatan ini dina haram perbuatan ini. Lagu mun tegawe ya ini melanggar wibawa seseorang. Orang yang punya rasa malu tidak akan melakukan hal yang melanggar muruahnya walaupun dia tidak haram. Contoh misalkan hal yang melanggar muruah, ndek ulak bekelembi. Bapak-bapak negara diulak bekelembi. Becelana bekereng lagu ndak bekelembi. Ketempuh awak ini aurat ke? Awak ini untuk dengan mama. Bagi dengan mama sedukna ketempuh tiana ketempuh aurat kena dia aurat dalam arti halal dia kalau dia terlihat lagu semal kita ben dia tersemal dengan si berdua ilak ben dia negin mungkin buka kelambina kumbena dia tersemal buka kelambina ngenteng lagu mundara ilakna bejama ya seret leka le seding rurong ni jama ya ngono. Padahal ini perbuatan yang tidak haram ini, tapi itu melanggar muru'ah, melanggar harga diri. Maka dia nasamal. Nabi contoh selain coba hal yang melanggar muru'ah. Luwe kah? Ya banyak hal-hal yang melanggar muru'ah dan dia tidak haram. Yang dia haram ini. Tapi perbuatan itu memalukan, perbuatan yang melanggar muru'ah. Dengan si berdua sifat malu ngerimna diri dia mungkin melakukannya. Lagu mundekna berdua sifat malu gawe ini ya. Maka Syekh mengatakan di sini engkau akan mendapati dia tidak melakukan hal yang melanggar muru'ah. Kenapa? Karena dia malu dari manusia. Wa idza fa'ala syai'an muharraman istahya minallahi azza wa jalla. Dan di saat di hadapannya ada perbuatan yang haram, maka dia memilih melakukan keharaman tersebut karena malu kepada Allah. Ilah itipa Allah yang sudah berbuat baik kepada dia, ngasih dia segala-galanya, terus peringatinnya si Allah dendik ngeruku. Maka terus ndi nemilih ngeruku. Kenapa? Ndik nasemal tipa Allah. Ini dengan menobeli rasa malu. Dia akan ngerim dirinya dari hal yang melanggar muruahnya. Kenapa? Malu dari manusia. Dan dia akan mengerim dirinya dari perbuatan yang haram. Kenapa? Karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taraka wajiban istahya min Allah.
dan dia tidak akan meninggalkan perbuatan yang wajib. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taraka ma yanbaghi fi'luhu istahya minan nas. Dan kalau dia meninggalkan perbuatan yang melanggar muruah, kenapa dia tinggalkan? Karena rasa malunya kepada manusia. Niki ya kenana anjuran agar orang memiliki sifat malu, karena malu niki akhlak. Berarti orang yang memiliki sifat malu berarti dia berakhlak. Ndekna badwe sifat malu berarti ia ndekna berakhlak. Karena malu ini akan mengerim seseorang dari maksiat, karena dia malu kepada Allah. Dan malu ini akan mengerim orang dari perbuatan yang melanggar muruah. Kenapa? Karena dia malu kepada manusia. Niki sebagai muqaddimah ya, dan dalil-dalil tentang dianjurkannya kita memiliki sifat malu. Insyaallah kita akan baca dia nanti di kajian berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan di kalam Rabu insyaallah kita akan baca nanti di sana dalil-dalil berkaitan dengan anjuran agar kita memiliki sifat